Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini kita akan mengupdate kembali progres terbaru dari pembangunan stadion kebanggaan kita semua, yaitu Stadion Surajaya Lamongan. Untuk updatean kali ini saya ambil di hari Minggu tanggal 12 Januari. Jadi ini adalah updatean terbaru untuk Stadion Surajaya Lamongan. Di channel saya kurang lebih sudah 2 hari yang lalu ya kita update. Dan sekarang kita akan update kembali. Sebelum kita melanjutkan, saya tidak bosan-bosan ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga men-like video ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Dan kepada teman-teman yang sekarang sedang menonton video ini dimanapun teman-teman berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin kita akan mulai dari sisi luar dulu ya. Kita akan mulai dari sisi selatan dulu. Terlihat untuk landscape sudah sangat rapi ya, dengan adanya taman. Juga untuk pemasangan pagar pembatas juga sudah selesai. Nah, bisa kita lihat itu adalah gate masuk untuk masuk ke area dalam tribun ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya apakah untuk area bawah tribun nantinya diperuntukkan untuk tempat usaha seperti stadion yang lama. Untuk stadion yang baru ini, untuk area bawah tribun itu tidak dipergunakan untuk berjualan ya, tapi untuk fasilitas pendukung seperti musola dan juga kamar kecil. Jadi untuk stadion yang baru ini akan jauh lebih modern. Dan untuk pemasangan fasad sudah semakin banyak terpasang ya teman-teman. Nah, ini sudah semakin banyak area dinding yang terpasangi fasad. Sekarang kita bergeser ke sisi bagian timur ya, mana untuk sisi timur memang sudah rapi untuk landscape atau nantinya akan dipergunakan sebagai lahan parkir. Nah, sekarang kita berada di sisi bagian utara. Nah, terlihat untuk apa ini, corak fasad ya kalau nggak salah, ini sudah terlihat ya, kurang lebih seperti ini untuk coraknya. Untuk corak seperti warna single seat atau tribun bermotifkan banteng dan lele.
Nah, untuk area utara ini sedang dilakukan pengecoran ya, yang berada di area sisi luar stadion atau bangunan stadion. Terlihat alat berat sedang melakukan pekerjaan penuangan beton ya. Sekarang kita akan bergeser ke sisi bagian barat ya. Nah, sudah semakin rapi untuk area barat ini. Pengecoran juga sudah semakin banyak terselesaikan ya. Dan untuk fasad area barat belum terlihat ya. Mungkin sebentar lagi akan segera dilakukan pemasangan area fasad sisi barat ini. Mungkin kita akan ke area dalam ya teman-teman, untuk melihat progres terbarunya. Dan terlihat untuk rumput sudah semakin mantap ya, dengan pola kotak-kotaknya. Seperti ini ya, untuk area rumput sudah semakin hijau, dan tentunya untuk kerapatan juga sudah semakin rapat. Nah, di depan kita itu adalah tribun utara. Nah, untuk pemasangan panel-panel ACB sudah semakin banyak terkerjakan ya. Tinggal sedikit lagi yang berada di sisi area dalam ini. Nah, seperti ini kondisi area barat. Dan untuk kaca atau akrilik yaitu yang berada di area Royal Box juga sudah terpasang. Sudah semakin rapi. Tinggal tribun media saja yang belum dilakukan pemasangan single seat. Nah, untuk bench pemain juga sudah semakin rapi ya, tinggal pemasangan penutup dan juga single seat yang nantinya dipergunakan untuk para pemain. Ini adalah tempat nantinya para pemain akan memasuki ke dalam lapangan. Nah, seperti ini ya untuk rumput. Kita akan kembali ke rumput. Sudah semakin hijau, semakin rapat, dan juga sudah semakin sempurna setiap harinya. Karena memang perawatan terus dikerjakan agar pertumbuhan rumput tumbuh dengan maksimal.
Untuk rumput, kalau teman-teman belum tahu jenis rumput sendiri, Stadion Surajaya menggunakan jenis rumput Yosia Matrela, yang mana itu udah salah satu jenis rumput yang sangat umum digunakan di stadion-stadion yang berstandar FIFA. Karena memang untuk Stadion Surajaya sendiri nantinya akan memiliki standar FIFA ya, meskipun hanya standar FIFA tipe C, tapi sudah sangat membanggakan bagi warga Lamongan. Dan mungkin kedepannya timnas kelompok umur bisa menggunakan stadion ini untuk kompetisi-kompetisi atau laga uji coba kedepannya ya. Karena untuk timnas senior tidak mungkin dilaksanakan di Stadion Surajaya Lamongan ini, karena untuk timnas senior itu persyaratan stadion harus berstandar tipe A ya. Jadi untuk kelompok umur masih sangat bisa. Dan semoga nantinya tahun depan di musim 2025-2026 Persela Lamongan mampu atau bisa naik ke Liga 1 sehingga bisa menggunakan Stadion Surajaya ini di kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Nah, untuk kapasitas sendiri kalau tidak salah itu memiliki kapasitas kurang lebih 12.000 kursi single seat ya. Yang mana itu memang untuk kapasitas lebih sedikit dibandingkan stadion yang lama, tapi untuk stadion yang baru ini menggunakan tempat duduk tipe single seat, berbeda dengan stadion yang lama hanya tempat duduknya itu hanya beton ya. Sehingga untuk stadion yang baru ini akan lebih maksimal ke depannya. Dan tidak menutup kemungkinan ya ke depannya jika ada dana atau semakin banyaknya penonton, maka akan diperluas lagi ya, dengan syarat akan ditambah lahan yang berada di sekitaran stadion. Karena untuk sisi barat masih sangat bisa ditinggikan lagi. Maksudnya sisi timur masih bisa ditinggalkan lagi untuk kapasitas single seatnya. Dan semoga kedepannya juga dibangun pula akses kedua, yang mana seperti yang kita tahu untuk akses sendiri Stadion Surajaya Lamongan ini hanya ada satu titik ya, yang berada di sisi selatan. Dan kemarin perwakilan FIFA juga sudah menyarankan agar Stadion Surajaya Lamongan ini terhubung ke Jalan Lingkar Utara, yang mana untuk saat ini masih tahap pembangunan dan sebentar lagi juga akan selesai. Dan kedepannya semoga rencana atau masukan dari FIFA itu bisa terrealisasi ya, supaya tidak menumpuk di satu titik jalan keluar. Karena memang untuk lahan yang berada di sisi utara itu masih sangat lebar. Mungkin kedepannya bisa dibebaskan dan dipergunakan untuk fasilitas-fasilitas pendukung seperti lapangan. Nantinya semoga juga ada lapangan pendamping yang berada di sisi bagian utara tersebut ya.
Nah, untuk area yang berada di sisi selatan ini, kemarin ada yang menulis di kolom komentar itu adalah tempat tandon air. Kemungkinan seperti itu ya, karena terdapat banyak pipa-pipa. Mungkin teman-teman ada yang lebih mengerti untuk area yang berada di sisi selatan ini dipergunakan apa, bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin updatean kali ini cukup dari sini ya teman-teman. Belum kita akhiri, kita doakan agar pembangunan Stadion Surajaya Lamongan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala atau halangan yang berarti, dan semoga nantinya bisa mendongkrak persepak bolaan yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di Kabupaten Lamongan. Semoga nantinya Persela juga mampu naik ke Liga 1 dan mampu bersaing di kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Tidak lupa pula kita doakan agar para pekerja diberikan keselamatan dalam bekerja, dimudahkan dalam segala urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan juga like video ini. Dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, bisa di-subscribe dulu agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir tanpa men-skip-skip video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mungkin itu saja. Bila ada salah atau kurang dari keterangan di video ini, bisa teman-teman tulis atau teman-teman betulkan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.